Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sasmita dengan NIM 0487412666. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat basis data MySQL menggunakan aplikasi SAMPP untuk memenuhi tugas 2 basis data. Berikut soal tugas 2, yaitu diperintahkan untuk membuat basis data MySQL yang ada pada SAMPP berdasarkan Entity Relationship Diagram. Pada ERD tersebut terdapat rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Itulah tabel yang harus kita buat nanti. Maka langsung saja membuka aplikasi SAMPP. Berikut tampilan kontrol panel SAMPP. Pertama, kita mengaktifkan modul service Apache dan MySQL. Pastikan kedua modul tersebut aktif dan yang ditandai dengan berwarna hijau. Selanjutnya, akses melalui command prompt dengan ketik Windows plus R, lalu ketik cmd dan pilih OK. Kemudian arahkan ke folder SAMPP. Pertama ketik cd, lalu cd SAMPP /MySQL /bin. Maaf, ternyata tersimpan dengan nama SAMPP2. Saya ketik ulang, cd SAMPP 2 /MySQL /bin, lalu enter. Nah, di sini sudah memasuki direktori pada SAMPP, lalu ketikkan MySQL -root. Apabila sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil dalam melakukan instalasi SAMPP. Lalu ketik show database untuk melihat database apa saja yang ada pada aplikasi ini. Lalu selanjutnya kita akses melalui phpMyAdmin. Dengan URL berikut. Nah, ini tampilan dari phpMyAdmin. Hasilnya sama dengan tampilan melalui command prompt, yaitu terdapat basis data information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin, dan tes. Lalu selanjutnya kita membuat database bernama rumah sakit. Lalu create. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat tabel dari basis data rumah sakit. Nah, kita bisa mengeceknya lagi dari command prompt show database. Nah, sudah ada ya teman-teman.
Di sini kita akan membuat tabel dengan rinciannya, ada dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Di sini saya akan menggunakan perintah SQL dengan ketik create table, lalu ID patient dengan integer 3, primary key auto increment, nama pasien dengan integer 3, varchar 30, alamat pasien varchar 100, dan jenis kelamin varchar 1. Yang berikut perintah SQL-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu ketik pilih saja go. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk tabel yang lainnya sama, menggunakan perintah create table. Ini untuk tabel administrator, untuk value-nya ada ID admin, dengan integer 3, primary key auto increment, Nah, ini sudah untuk tabel administratornya. Lalu kita membuat tabel dokter, dokter admin, dan pasien dokter, dan daftar. Perintahnya sama, menggunakan create table.
Berikut tampilan tabel yang sudah dibuat pada database rumah sakit. Ada 6 tabel. Lalu kita cek apakah tabelnya sudah masuk. Nah, sudah ya teman-teman, sudah semua. Ada 6 tabel pada database rumah sakit. Lalu selanjutnya ke menu designer, susunlah tabel-tabel seperti pada gambar ini. Nah, kita akan melakukan relasi. Sebelum melakukan relasi, harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada file-file yang akan dijadikan foreign key, seperti pada tabel dokter admin. Foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Kita ketik more, lalu pilih index, dan pilih OK. Sudah berhasil ya teman-teman. Lalu pada ID admin, ketik more, lalu pilih index dan OK. Lalu pada tabel daftar, foreign key-nya ID pasien dan ID admin. Dan tabel pasien dokter, foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. Setelah melakukan pengaturan foreign key, lalu kita kembali ke tab menu designer untuk membuat relasi pada antar tabel. Pilih create relationship, setelah itu pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter, maka akan muncul dialog menu create relationship foreign key. Pilih cascade pada on delete dan on update. Hal tersebut untuk pengaturan konsistensi data. Selanjutnya pilih OK. Dan lakukan kepada tabel-tabel lainnya sesuai dengan entity relationship diagram yang telah ditentukan. Nah, berikut merupakan relasi tabel final yang siap diisi data. Pengisian data akan dilakukan pada perintah DML, yaitu Data Manipulation Language. Di sini kita akan melakukan tabel pengisian data pada tabel pasien. Yang pertama, perintah insert. Di sini saya melakukannya dengan manual, itu dengan pada kolom ID pasien dengan nomor 1, nama pasien dengan nama Indah dan alamat pasien, lalu jenis kelamin, dan pilih go. Nah, ini untuk perintah
SQL-nya. Sudah berhasil, lalu kita isi untuk data pasien yang kedua. Sudah berhasil. Dan untuk data pasien ketiga, lalu data pasien yang keempat seperti berikut. Dan data pasien yang kelima yang sudah berhasil. Berikut tampilan data-data pasien yang dibuat pada tabel pasien. Selanjutnya kita melakukan perintah select. Ketik select lalu bintang from pasien. Nah, berikut data-data pasien yang ada pada tabel pasien. Lalu perintah select from patient merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Dan di sini saya menggunakan select between untuk perintah mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, berikut tampilan dari perintah select between yang diperintahkan untuk menampilkan nomor 2 dan sampai nomor 4. Lalu selanjutnya perintah select bintang from patient where alamat pasien. Nah, di sini menggunakan select like untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Atau karakter yang dicari. Di sini saya mencari untuk data pasien yang beralamat di Bekasi. Sudah benar ya teman-teman. Lalu perintah select count atau select fungsi matematika untuk menghitung banyaknya baris atau data. Selanjutnya kita akan melakukan perintah update, yaitu untuk melakukan perubahan data pada data pasien yang bernama Fadil. Akan saya ubah menjadi Fadil JD untuk namanya. Ketikkan perintah update, lalu nama tabel, set nama fieldnya, dan nilai field atau nama pasien, lalu where ID pasien sama dengan 3. Lalu enter. Nah, berikut tampilan bahwa perintah tersebut sudah oke. Kita pilih select untuk from patient. Nah, sudah berubah ya teman-teman, bahwa nama Fadil menjadi Fadil JD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.